Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerucut beserta bagian-bagiannya dan bagaimana cara mencari luas permukaan beserta contoh-contohnya. Baik, sobat semuanya, kerucut dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tempat es krim ini ya. Jadi kerucut adalah sebuah limas istimewa yang memiliki bidang alas berbentuk lingkaran. Jadi kalau pada limas itu alasnya ada persegi, persegi panjang, segitiga. Tapi kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran. Jadi limas yang alasnya lingkaran itu adalah kerucut. Nah, kerucut itu memiliki sisi alas dan sisi selimut yang sering juga disebut juring lingkaran. Ya, dengan R ini adalah jari-jari, kemudian T ini adalah tinggi kerucutnya, OB ini tinggi, dan AB atau S ini adalah garis pelukisnya. Sehingga dapat kita tahu bahwa kerucut itu memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut ini, dan satu rusuk yaitu yang berada di lingkaran ini. Ini rusuknya. Dan satu titik sudut yaitu titik B ini. Baik, kita coba mencari rumus luas permukaan kerucut. Untuk mencari luas permukaan kerucut, maka kita harus mencari luas masing-masing bidang pada kerucut itu. Karena kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas, maka kita harus mencari luas selimut sendiri dan luas alas sendiri ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini berbentuk juring lingkaran selimutnya ya, dan alasnya berbentuk lingkaran. Ini dapat kita tulis titiknya adalah A dan A aksen. Artinya titik A aksen ini adalah bayangan dari titik A karena ini melengkung ya, ini nempel ya. Dan AB ini adalah S. Kita ingat S ini adalah garis pelukis. Dengan cara mencari garis pelukis itu seperti mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, karena A dan A aksen ini yang melengkung di alas lingkaran, berarti ini seperti keliling dari lingkaran ini ya. Jadi panjangnya adalah 2πr. Dan S ini panjangnya caranya adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, sama seperti mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, bagaimana mencari luas selimut kerucut? Maka kita ingat selimut kerucut ini berbentuk juring lingkaran semuanya, maka kita bisa tulis juring lingkaran kita bandingkan dengan luas lingkaran ya, sama dengan panjang busur. Juring ini ada panjang busur apa? Panjang busur A aksen, yaitu busur A aksen dibandingkan dengan keliling lingkaran ya. Itu. Jadi juring lingkaran ini yang nanti kita akan cari, yaitu selimut kerucutnya ya. Selimut kerucut kita bandingkan dengan luas lingkaran. Nah, lingkarannya ini adalah lingkaran dengan jari-jari S ini, yaitu rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat, jari-jarinya S berarti PS kuadrat, sama dengan busurnya. Panjang busurnya apa? Yaitu 2πr, ini panjangnya 2πr. Kemudian keliling lingkaran dengan jari-jari S berarti 2πs. Itu ya, 2π dengan 2π ini kita coret, sehingga dapat kita tulis bahwa selimut kerucut ini, selimut ini adalah, kita kalikan silang ya, ini kita kalikan silang menjadi PS kuadrat dikali R ini dibagi dengan S. Nah, selimut kerucutnya ini S kuadrat bisa kita coret dengan S, sehingga rumus selimut kerucutnya adalah PRS atau PSR, sama saja itu ya, sehingga selimut kerucutnya adalah PRS. Kemudian karena alas berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah PR kuadrat. Maka luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut, PR kuadrat ditambah PRS, maka dapat kita sederhanakan menjadi PR dalam kurung R ditambah S. Itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Tentukan luas selimut kerucutnya. Baik, penyelesaiannya adalah jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 24 cm, maka kita butuh
maka kita butuh garis pelukis, yaitu S-nya ini, ya. Karena luas selimut kerucut itu adalah PRS ya. Jadi luas selimut kerucut ini adalah PRS. Maka S-nya kita cari dengan Pitagoras, 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49, 24 kuadrat adalah 576, sama dengan akar 625. Hasilnya adalah 25 cm. Itu. Sehingga luas selimut kerucutnya adalah PRS. P-nya 22/7, R-nya adalah 7, S-nya 25, 7 dibagi 7 habis jadi 1, 22 dikali 25 hasilnya adalah 550 cm persegi. Itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya, diketahui kerucut dengan jari-jari 5 dan tingginya 12. Tentukan luas permukaan kerucut. Ya, kita perlu mencari garis pelukis S sebelum mencari luasnya ya. Jadi garis pelukisnya ini, S ini kita cari dengan Pitagoras, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 25 ditambah 144 yaitu 169. Akar 169 adalah 13. Kalau kita ingat triple 5 12 pasti satunya 13. Itu gampang sekali. Baik, sehingga luas permukaannya adalah PR dalam kurung R ditambah S. P-nya karena ini jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita pilih 3,14 dikali 5 dikali 5 tambah 13. Ya, maka 3,14 kali 5 dikali 18 ya, hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Itu. Contoh soal berikutnya, sebuah kerucut dengan diameter 16 cm dan luas permukaan 144 pi cm persegi, tentukan tingginya. Maka kita lihat di sini diameternya adalah 16 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 8 cm. Sehingga luas permukaannya adalah PR dalam kurung R tambah S. Luasnya adalah 144 pi sama dengan P-nya tetap ya dikali 8 dalam kurung 8 ditambah S. S-nya ini kita cari dulu sebelum mencari tinggi ya. Sehingga ini kita coret pi dengan pi, kemudian 44 sama dengan 8 kali 8 64 ditambah 8S ya, gunakan sifat perkalian distributif. 144 kurangi 64 sama dengan 8S. 84 kurangi 64 adalah 80. 80 sama dengan 8S, maka S-nya adalah 10 ya. Ketika ketemu S-nya 10, maka tingginya kita ingat garis pelukis itu sisi miring dari segitiga siku-siku, sehingga 8 ini sebagai jari-jarinya tadi, kemudian S-nya adalah 10, maka tingginya adalah 6 ya. Ingat triple Pitagoras 6, 8, dan 10. Baik, contoh soal selanjutnya. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Panjang jari-jari karton adalah 10 cm. Hitunglah jari-jari alas kerucut. Baik, sobat semuanya, karton ini yang akan dibentuk kerucut, maka karton ini nanti akan menjadi sisi selimut dari kerucut itu. Ya, karena ini akan nempel di sini. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini akan menjadi selimutnya kerucut dengan 10 cm ini yang menjadi jari-jari dari juring ini ya, juring 3/4 lingkaran ini 10 cm akan menjadi sisi garis pelukisnya dari selimut kerucut ini, sehingga kita bisa mencari jari-jari alas kerucut menggunakan rumus selimut kerucut dan rumus juring lingkaran. Itu ya, rumus selimut kerucut sama dengan rumus luas juring lingkaran ya. Luas selimut kerucut rumusnya adalah PRS. Luas juring lingkaran karena ini berbentuk 3/4, maka 3/4 luas lingkaran yaitu 3/4 PR kuadrat. Ya, ini 3,14 dikali R kali 10 ya, karena ini S-nya adalah 10 di sini, sama dengan 3/4 dikali pi 3,14 dikali 10 kuadrat karena R-nya di sini adalah 10. Jadi 10 yang di sini ini menjadi jari-jari pada juring lingkaran, tetapi 10 yang berada di sebelah kanan ini adalah menjadi garis pelukis dari selimut kerucut. Itu. Maka ini bisa kita coret 3/4 dengan 3,14 dengan 3,14, 10 dengan 10, ini karena pangkat 2, maka ini masih tersisa 10, sehingga R-nya adalah 3/4 kali 10, yaitu 7,5 cm. Itu. Baik. Soal yang terakhir. Sebuah bak terbuka berbentuk kerucut terpancung sebagaimana pada gambar.
jari-jari lingkaran atas adalah 15 cm dan jari-jari lingkaran bawah adalah 10 cm. Hitunglah luas permukaan bak tersebut atau ember ya. Untuk mencari luas permukaan bak ini, maka kita ingat bak ini memiliki dua buah sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran ini dengan jari-jari 10 dan sisi selimut ini. Itu ya. Jadi luas lingkaran bawah ditambah luas selimut kerucut yang terpancung. Nah, gimana cara mencari luas selimut kerucut yang terpancung? Yaitu kita cari luas selimut kerucut yang besar ini dengan jari-jari 15 dikurangi dengan luas selimut kerucut yang kecil dengan jari-jari 10. Ingat, luas selimut adalah PRS sehingga kita butuh S-nya. Nah, kita belum tahu S-nya ini berapa. Luas lingkaran bawah adalah PR kuadrat. Luas selimut kerucut terpancung itu adalah luas selimut kerucut yang besar, PRS, kita tulis yang lebih besar ini menunjukkan yang adalah kerucut yang besar. Kemudian PRS yang kecil yaitu selimut kerucut yang kecil. Nah, R yang besar ini 15, S yang besar kita belum tahu, R yang kecil 10, S yang kecil kita juga belum tahu. Nah, bagaimana cara mencari S-nya? Kita gunakan kesebangunan. Ya, di sini ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga yang besar dengan sisi alasnya 15, kemudian segitiga yang kecil dengan sisi alasnya 10. Maka S-nya kita tulis di sini misalkan S kecil ini, ya. Maka S ini kita bandingkan dengan S tambah 30 ya, sama dengan 10 kita bandingkan dengan 15 itu ya. Jadi S dibandingkan dengan S tambah 30, jadi sisi miring segitiga yang kecil dibandingkan sisi miring segitiga yang besar, sama dengan sisi alas segitiga yang kecil dibandingkan dengan sisi alas segitiga yang besar. Ini 10 banding 15 bisa kita saranakan 2/3, maka kita kalikan silang 3S sama dengan 2S tambah 60 ya, kita kalikan silang ini sehingga 3S kurangi 2S adalah S sama dengan 60. Ketemu S nya adalah 60, maka S besarnya adalah 90 ya. Kita masukkan sekarang 3,14 dikali 10 kuadrat, ini R kecil ditambah dalam kurung 3,14 kali 15 R besar dikali 90 dari sini dikurangi 3,14 dikali 10, ini R kecil dikali 60 yaitu S nya ini tadi. Maka kita masukkan angkanya 3,14 kali 10 kuadrat adalah 314 ditambah 4239 dikurangi 1884. Hasilnya adalah 2669 cm persegi. Itu contohnya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.